Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam limpahan kesehatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ustadzah Nia di pertemuan ketiga ini di materi pembelajaran PPKN. Silahkan disiapkan bukunya, Bu Pena tema 1. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan pertama dan kedua, kalian telah mempelajari makna sila-sila Pancasila. Kalian juga telah memberikan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Contohnya, orangutan, badak bercula 1, dan harimau Sumatera. Melindungi dan menjaga hewan-hewan langka tersebut merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. Beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan implementasi dari sila yang pertama. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Yang ini merupakan implementasi dari sila ketiga. Dan yang terakhir, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini merupakan implementasi dari sila yang keempat. Lalu, apa manfaatnya menerapkan sila-sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan? Manfaatnya adalah 1. Hewan menjadi terlindungi, dan yang kedua, menjaga populasi hewan langka agar tidak punah. Contoh kedua, yang mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan adalah menyayangi hewan peliharaan. Dalam hal ini, terdapat pengamalan sila mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Sila yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Pengamalan sila yang kedua, merawat hewan yang sakit. Pengamalan sila yang ketiga, bangga dengan adanya keberagaman hewan. Pengamalan sila yang keempat, berdiskusi tentang berbagi tugas merawat hewan peliharaan. Dan pengamalan sila yang kelima, merawat hewan peliharaan dengan adil. Selain mengenali berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap hewan, kali ini kita juga akan mengenal berbagai sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap tumbuhan. Sikap peduli terhadap tumbuhan, penerapan sila-sila Pancasilanya meliputi: yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Oke anak-anak, tadi adalah materi tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan. Sekarang, mari saatnya kita mengerjakan soal latihan. Oke anak-anak, sekarang silahkan dibuka buku bupenanya halaman 63. Silahkan dikerjakan, kemudian dilanjutkan dengan bupena halaman 70. Ustadzah kasih waktu 15 menit cukup ya? Oke anak-anak, sudah dikerjakan ya. Sekarang kita tinggal mencocokkan hasil pekerjaan kalian. Yang pertama, bagaimana pendapatmu terhadap sikap kedua tokoh dalam cerita tersebut? Jawabannya, sikap kedua tokoh dalam cerita tersebut adalah sudah sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua,
Apa sila Pancasila yang diterapkan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Jawab, sila yang pertama yaitu menyayangi hewan peliharaan. Sila yang kedua, merawat kucing teman yang tidak terawat. Dan sila yang keempat, berdiskusi dan meminta izin merawat kucing teman. Soal nomor 3, apa sila Pancasila yang tidak diterapkan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Jawabnya, sila ketiga dan sila kelima. Hal ini dikarenakan di dalam percakapan tidak ada pembahasan terkait kebanggaan keberagaman hewan dan pembagian tugas merawat hewan secara adil. Soal nomor 4, apa manfaat menerapkan sila-sila Pancasila yang menunjukkan sikap peduli terhadap hewan? Jawab, hewan menjadi terlindungi serta dapat menjaga populasi hewan langka agar tidak punah. Pembahasan untuk Bu Pena halaman 70. Soalnya, tuliskan bunyi sila-sila Pancasila beserta sikap yang harus diterapkan dari setiap sila tersebut terkait sikap peduli terhadap tumbuhan. Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sikapnya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa terhadap penciptaan tumbuhan. Yang kedua, bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sikapnya merawat tumbuhan dengan baik. Ketiga, bunyi Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, sikapnya bangga terhadap berbagai jenis tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sikapnya mendiskusikan cara menjaga kelestarian tumbuhan. Dan yang kelima, bunyi sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sikapnya bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita dengan adil. Alhamdulillah, dengan demikian pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga anak-anak bisa memahami serta menerapkan penerapan sila-sila mulai dari sila pertama hingga sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.